Mama Yuer sudah selesai bekerja. Ayo, kita pulang. Mama, ini cincin untukmu. Wah, apakah Yuer yang membuatnya? Tanganmu dingin tidak? Sakit tidak? Tidak sakit. Aku akan memakaikannya untuk Mama. Mama, pakaikan untukku. Baiklah. Kita akan memakainya seumur hidup dan tidak akan berpisah. Mau tidak? Mau? Yuer, kamu di mana sebenarnya? Mama sangat merindukanmu. Mama, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Permen. Mama, aku mau makan permen. Janji kelingking, tidak boleh diingkari sampai 100 tahun. Bergegaslah berkemas dan pergi. Dengarkan semuanya. Gubernur yang baru dilantik akan datang untuk memeriksa jalan komersial Shenxi Group. Ketua sudah memberi perintah, orang yang tidak berkepentingan cepat pergi. Kau, sekarang juga berkemas dan angkat kaki. Memangnya kalian ini siapa? Nenek tua, kau tuli. Gubernur datang. Ketua memerintahkan untuk mengosongkan tempat ini. Cepat pergi. Para pedagang ini, semuanya punya surat izin usaha, sesuai aturan dan sah secara hukum. Mengapa kalian mengusir kami? Karena aku adalah penguasa di jalan ini, cukup tidak? Nenek tua, kau boleh terus berjualan di sini. Kalian semua ini cuma komplotan penjahat rendahan. Aku tidak punya uang untuk kalian. Cepat pergi. Sialan, kau tidak mau menurut. Nona muda, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Wanita tua ini memaksa kami untuk menyerangnya, ya kan? Kalian sudah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Kalian? Gubernur baru telah tiba. Tuan Shen telah tiba. Salam Gubernur. Salam Gubernur, salam Tuan Shen. Ibu baik-baik saja? Kalian datang tepat pada waktunya. Ini dia yang kalian didik. Mereka melakukan pemerasan dan berani memukul orang. Dia ternyata ibu gubernur dan ibunya Tuan Shen. Mohon maaf, Nyonya tua. Kami sungguh tidak tahu diri. Mohon maafkan kami. Ampuni kami. Kalian berdua sudah dipecat, seret mereka. Ampuni kami. Ibu jangan marah. Ibu ini sungguh. Semua putranya sudah sukses. Kenapa ibu masih datang ke jalan komersial ini menjual permen? Benar, Bu. Ibu diam saja, dengarkan kata putra ibu. Tinggal di rumah dan menikmati masa tua saja. Apa yang kalian mengerti? Saat Yuer hilang, dia paling suka makan permen ini. Ibu yakin, jika ibu terus menjaga toko permen ini, cepat atau lambat ibu akan menemukan Yuer. Dihitung-hitung, Yuer sudah berusia 20 tahun. Saya baik-baik saja. Kemana perginya gadis tadi? Nah, calon kencanmu nanti adalah eksekutif tinggi dari grup Shen. Jika kau berhasil mendekatinya, keluarga kita tidak perlu berjuang selama 20 tahun. Berpakaianlah yang rapi. Jangan sampai terlambat. Sayang, kau sudah datang. Kakak, makanlah permen ini. Masuk dulu saja. Wah, Tuan terlihat sangat bagus mengenakan ini. Ini adalah edisi terbatas nomor 999. Totalnya 78 juta rupiah. Berapa? 78 juta rupiah. Ini 300. Ini ada 1.000. Kartu kreditnya 10.000. Seharusnya ini cukup. Baik, mohon tunggu sebentar. Yau, terima kasih ya. Sebentar lagi. Aku ada wawancara kerja. Asal aku masuk grup Shen, aku akan menikahimu. Mau kan? Mau. Kalau begitu, aku harus pergi dulu. Pengantar makanan bau, masih berharap aku akan menikahimu. Benar-benar tidak tahu malu. Miliarder kota Yun, Shen Yue,
menawarkan hadiah 2 miliar rupiah untuk mencari putrinya. Siapapun yang memberikan informasi yang valid akan diberikan imbalan 2 miliar rupiah. Ibu, apakah ibu juga mencariku? Gadis itu mungkinkah dia UR-ku? Gadis itu, apakah dia UR-ku? Mengapa aku selalu merasa seperti itu? Bu, ibu jangan khawatir. Selama UR masih ada di kota Yun, kita pasti bisa menemukannya. Halo. Baik, saya mengerti. Bu, saya ada urusan, saya pergi sebentar. Oh iya, Bu. Besok restoran Gaoyan, cabang pertama di kota Yun, akan dibuka. Maukah ibu menemani saya untuk memeriksanya? Baik. Saya pergi dulu. Ciuman ini kupersembahkan untuk wanita paling cantik di seluruh dunia, Nona Meijia. Ih, kau ini menyebalkan. Maukah kau bersamaku, Nona Meijia? Dia memang agak jelek, tapi jika aku bersamanya, aku akan kaya. Nanti aku bisa mencari beberapa wanita cantik lagi kan? Katamu kau menyatakan cinta, tapi kau bahkan tidak menyiapkan sebuket bunga. Bukankah ini terlalu biasa? Oh, aku akan membelinya sekarang. Aku akan membelinya sekarang. Anda memiliki pesanan makanan baru. 99 mawar. Dia pasti sangat mencintai pacarnya. Seandainya kakak juga bisa memberiku mawar, aku pasti akan menikah dengannya. Restoran Gaoyan. Nak, ternyata itu kau. Aduh, terima kasih banyak untuk yang kemarin. Nyonya, bagaimana Nyonya bisa ada di sini? Saya sedang menunggu putra saya. Dia akan segera tiba. Aduh, sebentar lagi batas waktu. Nyonya, saya masuk dulu. Baik, semoga kita bisa bertemu lagi. Seandainya kamu, UR, bisa tinggal di sisi ibu, betapa bahagianya ibu. Aku mau makan bistik. Oh. Sayang, biar aku suapi kamu. Hehe. Enak sekali. Itu dia. Pak, pesanan mawar Anda sudah sampai. Bunga sudah datang? Kak, Pang Yao, kenapa kamu bisa datang? bunga ini kamu yang beli? Sayang, siapa orang ini? Sayang. Dia salah satu. Sepupu jauhku. Sepupu. Sepupu? Aku sudah bersamamu selama 2 tahun. Kamu gila ya? Kotor dan bau. Mana mungkin aku menjalin hubungan denganmu? Kau bilang aku kotor dan bau? Kau masih berani bilang begitu padaku? Sepertinya kau benar-benar kelaparan. Sampai-sampai semua jenis makanan bisa kau telan. Apa yang mau kamu lakukan? Aku tahu kamu selalu menginginkanku, tapi kamu tidak bisa memfitnahku di depan umum kan? Aku selalu menganggapmu sebagai adik, orang yang kusukai. Adalah Meijia. Pakaian yang dikenakan pria tampan ini adalah edisi terbatas. Mana mungkin dia berpasangan dengan pengantar makanan itu? Mustahil mereka pasangan. Itu benar, menurutku dia sudah gila ingin mencari orang kaya ya. Begitu melihat pria kaya, langsung tak bisa menahan diri. Tidak melihat seperti apa dirinya. Masih muda, tidak tahu menjaga kehormatan sama sekali. Jangan-jangan pekerjaan mengantar makanan ini berakhir di ranjang para pria. Dasar tidak tahu malu, pakaian yang kamu kenakan ini, aku yang membelikannya untukmu. Setelan jas yang dia pakai, harganya bisa puluhan juta rupiah. Apa sanggup kamu, seorang pengantar makanan, untuk membelinya? Dasar kebanyakan gaya. Sudah, cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Kamu, kembalikan uangku. Kembalikan padaku. Cukup. Dasar jalang. Di depan Chen Meijia sendiri, berani-beraninya kamu menyentuh pacarku. Sepertinya kamu sudah bosan hidup ya. Aku tidak. Jangan sok polos di depanku. Siapa tahu di luar sana kamu sudah seberapa liar. Aku paling benci orang sepertimu, menjijikan. Suka menggunakan wajah ini untuk menipu pria, ya. Kalau begitu hari ini aku akan menghancurkan wajahmu ini. Siapa yang mau uang ini? Apa ada yang mau uang?
Kalian semua yang ada di sini, cepat kemari dan lihat. Dasar wanita jalang yang tidak tahu malu ini mengandalkan sedikit kecantikannya di siang bolong begini menggoda suamiku. Kalian semua harus menilai. Benar, dia yang menggodaku. Aku sudah meninggalkannya, tapi dia masih terus mengejarku. Kalian bohong. Bohong? Aku, Chen Meijia, manajer departemen investasi Shen Group, memiliki kekayaan melimpah, sedangkan kau hanya pengantar makanan rendahan, sampah, penuh bau kemiskinan. Kau bilang aku bohong. Menurutmu siapa yang akan percaya? Sungguh tidak tahu malu. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Aku Benar-benar tak tahu malu. Sungguh menyedihkan sekali. Jangan. Orang yang tidak punya harga diri seperti ini harus disingkirkan oleh semua orang. Hari ini, siapapun yang menampar wanita jalang ini akan kuberikan dia 20 juta rupiah tanpa batas. Kenapa kalian semua diam saja? Apa kalian tidak mau 10.000 rupiah per tamparan? Dasar wanita jalang. Bagus sekali tamparannya. Ada lagi yang mau. Dasar wanita penggoda murahan. Ambil ini. Dasar perempuan tak tahu malu. Orang sepertimu pantas datang ke sini. Lepaskan. Ayo, apa kalian tidak mau uang? Lepaskan. Aduh, bagus sekali pukulannya. Bagus sekali membongkarnya. Sayang, bolehkah aku juga ikut? Tentu saja boleh. Sayang, kalau kamu menamparnya, aku akan memberimu 20.000 rupiah. Benarkah? Tentu saja benar. Oke. Jangan salahkan aku ya. Salahkan dirimu yang hanya kuajak bermain. Tapi kamu justru menaruh hati padaku. Hentikan. Nyonya. Kamu siapa? Aku siapa, katamu? Sialan. Dasar wanita tua. Kamu berani memukulku. Wajah anak itu tidak apa-apa, sakit. Tidak apa-apa. Tidak sakit. Terjatuh di mana? Ibu lihat. Ibu, aku tidak apa-apa. Tidak sakit. Tidak sakit. Yuel. Nyonya. Kau berani memukulku. Akan kutendang sampai mati. Dasar pincang tua, kau berani-beraninya memukul pacarku. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Aku manajer investasi dari grup Shen yang bergengsi. Kenapa aku harus takut pada si pincang sepertimu? Shen Chuan dan Shen Chen adalah anak-anakku. Aku sarankan kau menghentikan semua ini. Aduh, kalian semua dengar kan? Si pincang tua ini mengatakan bahwa direktur utama grup Shen dan gubernur baru Yun Cheng adalah anak-anaknya. Dasar sampah tua berkaki pincang. Sekilas saja melihatmu aku sudah sial. Berani-beraninya kau mencoba mendekati Tuan Shen dan gubernur. Sosok penting seperti mereka, kau benar-benar tidak tahu diri. Beritahu Shen Chuan dan Shen Chen. Aku beri mereka batas waktu 5 menit untuk sampai di restoran Gaoyan. Dasar pincang tua, sudah diberi muka, kau malah berlaga di sini. Si gagap dan si pincang tua, kalian benar-benar pasangan serasi. Karena kau suka sekali ikut campur urusan orang lain, kalau begitu ayo kita selesaikan bersama. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Pukul dia sampai babak belur. 1 tamparan 20 juta. Oh tidak. 1 tamparan 40 juta. Kalian jangan. Pukul mereka. Kalian jangan mendekat. Jangan mendekat. Menjauhlah. Tuan Shen, gubernur ibu Anda dalam masalah. Apa katamu? Beritahu semua pengawal grup Shen. Dan ikut saya ke restoran Gaoyan. Siap. Kumpulkan pasukan Elang Kota Yun, tutup semua pintu masuk restoran Gaoyan, tidak ada yang boleh keluar masuk. Siap. Cukup sudah, hentikan sebentar. Nyonya. Apa kau baik-baik saja? Nyonya. Bagaimana rasanya, perempuan jahat tua? Bukankah kau pintar berpura-pura? Bukankah putramu akan segera datang? Mana dia? Kau akan menyesal. Oh, kau perempuan jahat tua, sudah dalam keadaan seperti ini, tapi mulutmu masih keras.
Sepertinya pukulannya masih kurang kena. Ayo lanjutkan dan pukuli dia. Pukuli sampai mati. Jika terjadi apa-apa, saya yang akan menanggungnya. Sudahlah, biar saya saja. Dasar para rendahan. Sudah lama memukulinya tapi belum membuatnya diam. Nyonya tua. Mati kau. Jangan. Pura-pura mati. Jangan pikir kalau pura-pura mati aku akan melepaskanmu. Terus pukul dia. Nyonya, dia pingsan. Aku mohon padamu. Lepaskan dia. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Aku benar-benar mohon padamu, lepaskan dia. Kau ingin aku melepaskannya bukan tidak mungkin. Asal kau mau, patuh dan menuruti perkataanku. Kau berani menggoda priaku, bukankah itu mengandalkan wajah cantik ini? Asal kau mau menggunakan pisau ini, menggores beberapa luka di wajahmu, aku akan melepaskan orang tua ini. Aku tidak percaya, kau akan merusak wajahmu demi orang tua ini, dasar perempuan murahan, seorang tua pincang, kalian ini jangan-jangan sedarah ya? Hei, perempuan murahan orang tua ini, jangan-jangan ibumu ya? Tidak, bukan. Aku tidak kenal Nyonya. Tidak kenal kenapa kau sangat membantunya. Cepat lakukan. Kenapa? Kau takut? Tidak berani. Apa kau mau? Aku mencarikan orang untuk membantumu. Sayang, apa kau mau? Membantu sepupu manismu? Meija. Oh, bukan sayang. Aku rasa ini sudah keterlaluan ya. Pergi sana. Jangan mendekat. Hentikan. Bajingan. Bu, maaf saya datang terlambat. Anda baik-baik saja. Bawa mereka ke rumah sakit. Direktur Utama. Gubernur, kenapa kalian di sini? Kalian berani bertindak semena-mena di sini, bahkan berani memukul ibu saya, masih berani bertanya kenapa kami datang. Ternyata dia benar-benar General Manager Group Shen, ibu dari gubernur baru Kota Yun. Gawat, apa yang barusan saya lakukan? Kalian sungguh berani. Tuan, mohon kebijaksanaan Anda. Semua karena dia. Dia bilang, satu tamparan dihargai 20 juta rupiah. Semua salah dia. Diam. Satu tamparan dihargai 20 juta rupiah? Manajer Chen yang terhormat, Anda hebat sekali. Di Direktur Utama, saya kilaf. Semua karena pria rendahan ini menipu saya. Saya jadi tidak sengaja melakukan kekerasan pada Nyonya. Tidak sengaja? Di Direktur Utama, Gubernur, saya salah, saya buta, saya meremehkan orang, saya bajingan. Mohon maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau orang ini adalah ibu kalian. Anda bilang, jika hari ini orangnya diganti dengan orang tua biasa yang tidak punya latar belakang, maka dia pantas menerima pukulan dan makian dari kalian? Yang mulia, orang juga dibedakan berdasarkan tingkatannya. Status sosial dan martabatnya, Anda tidak bisa menyamakan seorang wanita biasa dengan saya, bukan? Baik, Manajer Chen, kalian suka memanfaatkan kekuasaan dan uang untuk menindas orang, ya? Bagus, hari ini saya akan tunjukkan kepada kalian apa itu kekuasaan dan uang. 4 kartu ini, setiap kartu bernilai 200 miliar rupiah, totalnya 800 miliar rupiah.
Saya berikan semuanya kepada kalian. Yang mulia, benarkah? Tentu saja, tapi 800 miliar rupiah ini adalah uang untuk membeli tangan dan kaki kalian. Tidak. Bapak Direktur, kami tidak mau uang ini, sungguh kami tidak mau, kami tahu kami salah, kami benar-benar tahu kami salah, ampuni kami. Kenapa kalian masih berdiri saja? Seret mereka semua keluar. Jangan. Bapak Direktur yang mulia, kami salah, kami tahu kami salah, ampunilah kami. Siapapun hari ini yang ikut memukuli ibu saya, sekarang tampar dia kembali 10 kali lipat. Siapapun yang berani mencoba melarikan diri, keluarga Shen pasti tidak akan membiarkan. Kalian semua dengar tidak? Ibu, apakah baik-baik saja? Kata dokter, tidak ada yang serius, kamu tidak perlu khawatir. Adik kecil, terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau bukan karenamu, ibu saya mungkin sudah dalam bahaya hari ini. Tidak. Ibu yang melindungiku. Kalau bukan karenaku, ibu juga tidak akan terluka. Saya harus mengangkat telepon dulu. Adik kecil, tunggu saja di sini. Setelah ibu saya sadar, kita akan berterima kasih padamu dengan layak. Andai saja kamu adalah ibuku. Alangkah indahnya. Dasar anak nakal, kemana saja kamu? Pamanmu berulang tahun yang ke-50. Cepat datang ke Hotel Yung Xiao. UR. Bu, ibu sudah sadar? Bu. Di mana gadis kecil tadi? Ibu tenang saja, katanya dia ada urusan keluarga, jadi dia pergi duluan. Tapi dia meninggalkan catatan ini, ibu lihatlah. Bu. Dia adalah UR-ku. Bu, dengarkan aku, jangan cemas dulu. Kondisi ibu belum pulih. Lagi pula, kita juga tidak tahu di mana rumahnya. Benar bu, ibu tenang saja. Aku sudah menyuruh orangku menyelidikinya. Bagaimana kalau kita ajak ibu makan dulu? Bagaimanapun, kesehatan adalah yang utama. Hei, tempat mewah seperti ini dilarang keras bagi kurir makanan untuk masuk. Kau tidak tahu. Oh, bukan begitu. Ini ulang tahun pamanku. Putri dari keluarga Fang. Baiklah, silakan naik ke lantai 2. Nyonya Shen, Bapak Gubernur Shen, Bapak Direktur Shen, Anda sudah datang. Aku datang membawa ibuku untuk makan. Atur tempat untuk kami. Baik, silakan lewat sini. Yao Er, kemarilah. Masuk. Halo nenek, selamat ulang tahun paman. Ini ulang tahun emas pamanmu, kau datang dengan tangan kosong. Maafkan aku. Ling Er, bukankah engkau membelikan pakaian untuk Yao Er? Cepat keluarkan. Lihat penampilanmu ini. Cepat ganti bajumu. Yao Er terlihat sangat cantik hari ini. Terima kasih kakak, kau sangat baik padaku. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku selalu menganggapmu seperti adik kandung sendiri. Tentu saja aku harus baik padamu. Kenapa kau sungkan seperti ini pada kakak? Kalungmu jelek sekali. Tidak cocok dengan gaun ini. Tidak, kembalikan padaku. Astaga, kakak simpan dulu ya. Nanti setelah acara selesai akan kakak kembalikan. Paman dan nenek sedang menunggumu. Kalau kamu tidak segera keluar, kamu bisa dimarahi. Baiklah. Tapi kamu harus ingat untuk mengembalikannya padaku. Tenang saja. Kapan kakak pernah membohongimu? Cepatlah pergi. Ayo. Benda sampah macam apa ini? Dianggap harta karun. Aduh, Yao Er, duduk di sini. Ayo. Duduk Yao Er. Yao Er, hari ini adalah hari besar paman. Ayo, minum bersulang dengan paman. Tidak, paman. Aku tidak bisa minum alkohol. Hari ini adalah ulang tahun paman yang ke-50. Kalau kamu tidak minum, itu namanya kamu tidak menghargai paman. Ayo, Yao Er, dengarkan ibu. Minum sedikit tidak apa-apa minum. Minum. Ayo Yao Er, minum lagi 1 gelas dengan ibu. Ibu, aku. Hei Yao Er, ibu sudah mengadopsimu selama 15 tahun. Tidak terasa.
kamu sudah tumbuh sebesar ini. Ibu sangat bahagia. Ibu, aku juga sangat berterima kasih padamu. Ayo Yaoer. Ayo, minum lagi 1 gelas. Ayo minum. Tidak apa-apa. Pamanmu hari ini ulang tahun ke-50. Kamu datang dengan tangan kosong. Menurut nenek, kamu tidak perlu menyiapkan hadiah apapun. Pamanmu, dia telah membujang seumur hidupnya. Kamu, menikahlah dengannya. Lalu berikan dia 4 atau 5 anak, dan hiduplah bersama. Apa? Keluarga Fang kita tidak boleh sampai tidak punya keturunan lagi. Ibumu sudah membesarkanmu selama 15 tahun, tidak boleh sia-sia kan? Kau, sudah saatnya berkontribusi. Kau masih muda, lahirkan beberapa anak untuk pamanmu. Nenek, tapi itu paman. Tidak mungkin. Bu. Sudahlah, sudah diputuskan. Tidak. Kau benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena aku mengadopsimu, kau sudah lama mati di mana-mana. Sekarang, aku menyuruhmu menikah dengan pamanmu. Itu adalah berkah bagimu. Bu, aku akan mencari uang untuk menghidupimu. Kakak, tolong bicarakan denganku pada ibu. Kakak, Yaoer, menurutku kau menikah dengan paman. Itu hal yang baik. Turuti saja kata ibu. Bukankah hanya 600 juta rupiah? Pamanku sudah menjomblo selama 50 tahun. Sementara aku, kebetulan punya seorang adik perempuan. Bu, menurutmu uang ini, bagaimana cara kita mengembalikannya? Nenek, paman, aku mohon pada kalian, lepaskan aku. Lepaskan aku. Keluarga Fang kita harus memiliki beberapa keturunan. Kau, untuk pamanmu, lahirkan beberapa anak dulu. Benar, Yaoer. Jika kau ikut dengan paman, paman pasti akan menyayangimu. Patuh, ya. Gadis sialan mau lari kemana? Lepaskan aku tidak mau menikah. Sudah berani membangkang ya? Cepat, seret dia ke sofa. Dan selesaikan masalah ini di sini. Kalau dia sudah punya anak, aku lihat dia mau lari kemana. Kakak, tolong aku. Tiba-tiba aku merasa gelisah. Bu, ibu terlalu banyak berpikir. Yuer, sebenarnya kamu ada di mana? Apa kabarmu sekarang? Cincin ini dibuat sendiri oleh Yuer saat dia masih kecil untukku. Aku dan dia masing-masing punya satu. Selama cincin itu ditemukan, Yuer juga pasti akan ditemukan. Ibu jangan khawatir. Kami pasti akan menemukan Yuer. Cincin itu terlihat familiar. Sampah macam apa itu masih dianggap seperti harta karun. Itu adalah cincin milik Fang Yao. Mungkinkah Fang Yao adalah putrinya? Sudah selesai makan bapak-bapak dan ibu? Ya. Baik, saya antar kalian bertiga, silakan lewat sini. Mama, tolong aku. Suara apa itu? Tidak apa-apa. Ada keluarga yang mengadakan pesta di sini. Mungkin mereka mabuk dan memecahkan mangkuk. Nyonya Sen, silakan lewat sini. Mama, tolong aku. Tunggu, aku akan lihat. Bu. Nah, ada apa denganmu? Dasar perempuan tak tahu diri. Berani-beraninya kau memukulku. Padahal aku sudah membuat semua orang mabuk. Kenapa kau masih tidak bisa menyelesaikan tugasmu? Cepat lepaskan tangan dia. Hentikan semua. Kalian semua berhenti. Apa yang sedang kalian lakukan? Perempuan sialan, kalian ini siapa? Aku peringatkan kalian. Jangan ikut campur urusan orang lain. Cepat keluar dari sini. Aduh, anakku. Aduh, apakah kamu kesakitan? Aduh, kalian ini siapa? Menerobos masuk ke ruangan pribadi sudah cukup buruk. Tapi kalian juga main pukul. Nenek tua ini tidak akan membiarkan kalian lolos. Manajer Chen, ada apa ini? Bukankah sudah kita sepakati? Dia ketiga orang ini adalah Nyonya Sen, Direktur Sen, dan Ketua Sen. Gadis sialan ini, sejak kapan mengenal orang-orang sebesar ini? Dia tidak memakai cincin. Mana cincinnya? Aku jelas-jelas melihatnya.
Mungkinkah aku salah lihat lagi? Nak, kamu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih, Nyonya. Aduh, Yaoer, sejak kapan kamu kenal begitu banyak tokoh penting? Kenapa tidak cepat ke sini dan memperkenalkan mereka kepada ibu? Kamu jangan takut, hari ini ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Aku akan membantumu. Nenek dan ibu ingin aku dinikahi oleh paman dan melahirkan anak. Apa? Meminta anak ini menikahi orang tua itu, yang juga pamannya. Hal semacam ini, kalian tega melakukannya. Panggil orang. Apa? Apa yang kau lakukan? Ini salah paham, Nyonya. Kami hanya bercanda. Bercanda? Jika saya tahu, Yaoer, mengenal orang-orang hebat seperti kalian, saya mati-matian tidak akan membiarkan Yaoer menikah dengan adik saya. Orang sepertimu layak jadi seorang ibu? Aduh, Nyonya, saya juga tidak punya pilihan lain untuk membesarkan anak perempuan. Saya terlilit banyak utang. Suami juga menceraikan saya. Meskipun adik saya masih lajang, tapi dia punya sedikit modal. Yaoer menikah dengannya juga tidak rugi, kan? Kau bohong. Jelas-jelas itu kau sendiri. Kalah uang karena main kartu. Aku tidak mau menikah dan punya anak dengan paman. Diam. Nyonya, gadis nakal ini masih kecil. Dia tidak mengerti perasaan seorang ibu. Aduh. Bagus sekali perjuangan kerasmu. Kalau begitu, karena kau sebagai ibu, berjuang keras demi putrimu, maka hari ini, aku akan mewakili anak ini untuk membalas kebaikanmu dengan baik. Hah? Aduh, terima kasih banyak, Nyonya. Saya tidak minta banyak. Berikan saja sekitar 100 atau 200 juta rupiah. Saya sudah puas. 1 atau 200 juta mana cukup? Menurutku, menghilangkan kecanduan judimu, itu adalah balasan terbaik dari seorang anak perempuan. Bawa dia, lumpuhkan kedua tangannya. Aku lihat bagaimana dia akan berjudi lagi. Jangan Yao. Kumohon, mintakan belas kasihan pada Nyonya. Aku sudah membesarkanmu selama 15 tahun, Yao. Jika kau tidak tega, aku akan menyuruh mereka berhenti. Kau gadis kurang ajar. Ini ibumu. Kau hanya bisa melihatnya saja. Ketika orang lain memotong tangan ibumu, cepat minta belas kasihan, mohon padanya untuk melepaskan ibumu. Jika dia adalah ibu kandungku yang sebenarnya, dia pasti tidak akan melakukan ini padaku. Nyonya, ambillah keputusan. Baik, seret dia ke bawah. Aduh, tidak, jangan, Nyonya. Ampuni aku. Sudah, sekarang giliran kalian berdua, ibu dan anak. Coba katakan padaku, sudah setua ini, kau malah menyuruh cucu perempuanmu menikah dengan putramu sendiri. Hal seperti ini saja bisa kau lakukan. Aku hanya ingin agar keluarga Fang tidak kehabisan keturunan. Lagi pula, itu hanya menyuruhnya. Melakukan apa selain melahirkan beberapa anak? Aku tidak mengambil nyawanya. Apa salahku? Nyonya Sen, ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua karena ibuku. Dia selalu bilang, aku tidak berguna, seumur hidup tidak pernah menikah, dan harus melanjutkan garis keturunan keluarga Fang. Jadi dia menyuruh Yao menikah denganku, melakukan apa selain melahirkan anak, itu semua dia yang memaksaku. Kau, apa katamu? Chen Chen, kau adalah gubernur kota Yuncheng. Bagaimana seharusnya hukuman untuk hal yang melanggar moralitas di depan umum seperti ini? Katakan padaku. Sesuai hukum, seharusnya dilakukan kebiri fisik terlebih dahulu, lalu dihukum penjara seumur hidup. Baik, masalah ini kuserahkan padamu. Ibu, jangan selamatkan aku, Bu. Nyonya Shen, mohon belas kasihan. Aku mohon padamu, lepaskan anakku. Keluarga Fang hanya punya satu keturunan ini. Orang sepertimu yang lebih mementingkan anak laki-laki dan tidak menghormati orang lain, seharusnya menghabiskan sisa hidupmu di penjara, menjaga dengan baik putra kesayanganmu itu. Bawa dia. Jangan. Ampuni aku, jangan. Oh, dan kau dipecat. Pergilah ke kantor polisi untuk bertanggung jawab. Nyonya, terima kasih karena telah menyelamatkan saya sekali lagi. Sepertinya kita berjodoh. Andai saja dia anakku. Ngomong-ngomong, mengapa ibumu memintamu mengandung anak untuk pamanmu? Keluarga dekat tidak boleh punya anak. Apa jangan-jangan kau bukan anak kandungnya? Saya adalah anak angkatnya. Lalu kau tahu di mana ibu kandungmu? Tidak tahu. Saat saya masih sangat kecil, saya diculik oleh pedagang manusia. Lalu apa kau mengenali? Bu, adik perempuan sudah ditemukan. Di mana dia?
di Kabupaten Dongping, Yuncheng. Saya sudah meminta orang untuk menjemputnya kembali. Tidak bisa. Saya harus pergi sendiri. Saya akan mencari anak saya. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan, Nyonya. Ternyata Nyonya juga memiliki anak perempuan yang hilang ya. Saya bertanya-tanya di mana ibu saya saat ini. Mereka belum saling mengenali. Saya jelas-jelas meninggalkannya di sini. Kenapa tidak ada? Siapa kau? Bagaimana kau masuk? Barang saya tertinggal di toilet ini. Nona, apa kau melihat cincin di sini? Tidak, tapi sampah di sini selalu kami kumpulkan dan dibuang ke tempat sampah di lantai bawah. Tempat sampah di lantai bawah? Ketemu. Beberapa orang sudah memastikan dia adalah pedagang manusia dari tahun itu. Di mana putriku? Cepat beritahu aku. Bisa beri aku rokok? Jawab dengan jujur. Aku sudah menculik terlalu banyak anak. Aku sungguh tidak tahu yang mana yang Anda maksud. Sebaiknya kau mengaku dengan jujur, lalu usahakan dapat pengurangan hukuman. 15 tahun lalu. Di depan diskotik Guili, anak yang langsung kau seret pergi itu. Kau penari itu? Kau belum mati? Di mana putriku? Aku ingat. Saat itu kau menghalangi mobil, kami pikir ada korban jiwa, jadi kami membuang putrimu. Dibuang? Kau buang di mana? Seharusnya di kawasan Kumuh Yuncheng. Di Yuncheng, di sisiku sepanjang 15 tahun. Aku tidak bisa menemukannya. Kawasan Kumuh Yuncheng, di rumah bibiku, Fang Hongmei. Lihat, aku sudah mengatakannya. Bisakah kau membantuku mengurangi hukuman? Pengurangan hukuman? Berapa banyak keluarga yang kau hancurkan? Sebaiknya kau berharap langsung divonis hukuman mati. Kalau tidak, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada mati. Aduh, aku salah. Aduh, tidak, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Bertahun-tahun berlalu, entah apakah UR masih ada di Yuncheng atau tidak. Ibu, besok pagi kita akan pergi mencari Fang Hongmei ini. Pasti bisa menemukan adik. Benar? Baik, besok pagi kita pergi melihatnya. Besok aku harus mencari pekerjaan. Mama, kamu sebenarnya di mana? UR benar-benar lelah. Cincin itu. Kak. Cincinnya di mana? Mama. Aku menghilangkan cincin kita. Menurutmu, kali ini kita bisa menemukan UR? Pasti bisa. Bu, lihat gadis di depan itu. Bukankah itu yang kemarin? Apakah kita perlu menanyakan padanya situasi di daerah ini? Kenapa Nyonya bisa ada di sini? Dia juga anak angkat. Usianya hampir sama dengan UR. Siapa tahu ya. Bagaimana caramu melihat jalan? Maafkan saya. Anda tidak apa-apa? Apakah ini milikmu? Ya, ini milikku. Ini adalah satu-satunya peninggalan yang kumiliki bersama ibu. Hampir saja hilang. Kenapa Anda punya ini? UR-ku. Kamu adalah UR-ku. UR-ku. Mama? Tidak. Saya bukan UR Anda. Fang Yao yang sebenarnya. Fang Yao. Kau mengenalnya. Dia adikku. Cincin ini bukan milikku, tapi miliknya. Fang Yao adalah putriku. Kalau begitu, cincin ini kenapa ada di tanganmu? Dia memberikannya padaku. Tidak mungkin. Cincin ini adalah satu-satunya kenang-kenangan antara aku dan UR
mana mungkin dia memberikannya kepada orang lain begitu saja. Nona muda, bukankah tadi kau bilang, ini adalah satu-satunya penghubung dengan ibumu? Aku. Nona muda, apa kau menyembunyikan sesuatu yang istimewa? Adikku selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai seorang kakak, aku harus mengalah padanya. Nah, kau masih sebaik saat kau kecil. Tapi, apa kau tidak menginginkan ibu kandungmu lagi? Tidak, aku menginginkan ibu. UR sangat merindukan ibu. UR-ku, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Nyonya. Kakak. Ya UR, kemana saja kau selama ini? Kakak sangat khawatir. Berikan cincin itu padaku, adik. Ambil semuanya. Jangan pukul aku. Apa yang kau lakukan? Nyonya, jangan percaya padanya. Dia bukan orang baik. Kemarin, dia. Kau langsung memukulnya begitu datang. Dia bukan orang baik. Apa kau orang baik? Nyonya, jangan percaya padanya. Adikku, rumah sudah saya bersihkan. Sudah saya rapikan. Dan ini cincinnya saya kembalikan kepadamu. Saya mohon, tolong jangan pukul saya lagi. Saya mohon. Kau sejak kapan kau berbohong? Jadi begitu rupanya. Kau mengada-ada. Pantas saja kau langsung bilang cincin ini miliknya. Ternyata, kau selalu menindasnya dan ingin merebut cincinnya. Benar? Tidak, Nyonya. Dia yang merebut milikku. Siapa yang memukul? Bukan saya. Bukan saya. Kau masih berdalih di sini. Kau mau bilang luka ini juga dia yang buat. Adikku, dia tidak sengaja. Dia hanya kadang-kadang tidak bisa mengendalikan emosinya. Saya baik-baik saja. Kau bohong, aku tidak. Kakak itu seperti ibu. Kakakmu tulus memikirkanmu. Dia begitu baik hati. Tapi kau malah sombong dan dominan, terus-menerus menindasnya. Aku menyalahkan diriku sendiri karena sebelumnya masih menganggapmu anak yang baik. Aku benar-benar buta. Nyonya, saya tidak. Diam. Mulai sekarang, di dunia ini tidak akan ada yang berani menindas putriku Shen Yue. Jika ini terjadi lagi, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Karena dia tidak mengakui dirimu sebagai kakaknya, adik seperti ini tidak usah dimiliki. Ayo, pulang bersama ibu. Ibu tidak akan lagi membiarkanmu terluka sedikit pun. Terima kasih, Mama. Ayo. Mama, 2 cincin. Mama, ini cincin untuk Mama. Ini dibuat oleh UR. Tanganmu dingin? Sakit? Tidak sakit. Saya pasangkan untuk Mama. Mama pasangkan untuk saya. Baik, kita akan memakainya seumur hidup. Tidak akan berpisah, mau kan? Mau. Mama, Nyonya adalah mama saya. Mama, saya UR. Mama. Mama, saya putri Mama yang sebenarnya. Nyonya, Tuan Muda. Saya Shen Yue. Akhirnya hari ini menemukan putri yang hilang selama bertahun-tahun. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian semua. Inilah putri tunggal keluarga Shen. Selamat Nyonya, selamat untuk Nona. Adik, kakak kedua juga tidak menyiapkan hadiah apapun. Di kartu ini ada 2 triliun rupiah. Anggap saja ini uang saku bulananmu. Selain itu, kakak kedua akan memberimu 1 pusat perbelanjaan kelas atas. Terima kasih kakak kedua. Karena kakak kedua sudah memberimu hadiah, saya sebagai kakak sulungmu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Kalau begitu, saya akan memberimu pengawal terbaik di sisi saya. Dengan mereka yang melindungimu, di kota Yun ini, kamu tidak akan diintimidasi. Terima kasih kakak. Sudah, jangan berdiri terus. Ayo masuk. Hari ini keluarga Shen sedang bersuka cita, gaji semua staf digandakan. Terima kasih Nyonya. Ayo. Nona, semua ini sudah disiapkan oleh Nyonya sejak lama untukmu. Fang Yao, ibumu, kakak sangat menyukainya. Sekarang kamu pasti sedang mencari ibumu kemana-mana kan?
Kamu kemari. Ada perintah apa, Nona? Baik. Ibu, aku sungguh UR-mu. Bos, berapa harga semangkuk mie? Rp20.000. Tetapi saya hanya punya Rp10.000. Bisakah saya hanya meminta mie tanpa daging? Ya, silakan duduk di dalam. Putri tunggal keluarga Shen telah kembali ke keluarga Shen. Ketua Shen dengan murah hati menghadiahkan pusat perbelanjaan Longhao, dan besok akan diadakan upacara pemotongan pita di lantai 1 pusat perbelanjaan tersebut. Itu ibuku. Aku akan merebut ibuku kembali. Mama. Adik, ini adalah Mal Longhao. Mulai sekarang ini milikmu. Terima kasih kakak kedua. Kakak sulung juga sudah mengundang banyak tokoh terkemuka dari kota Yuncheng. Aku akan memperkenalkanmu pada mereka satu persatu hari ini. Itu juga akan membantumu. Terima kasih kakak sulung. Putriku sayang, coba katakan padaku, kenapa kamu tidak tinggal di rumah dan menjadi putri manja bersama mama, malah bersikeras untuk mengakui sisi Mal ini? Aduh, Ma. Aku tidak punya kegiatan di rumah. Baiklah, terserah kamu saja. Mama yang terbaik. Baiklah, waktunya tidak muda lagi. Ayo kita masuk. Ya. Salam, Tuan Shen. Salam, Tuan Shen. Salam, Gubernur. Salam, Gubernur. Salam, Nyonya Shen. Tuan Shen. Halo semuanya, saya Shen Yue. Dari seorang penari, merangkak dan berjuang hingga saat ini, mengalami berbagai kesulitan. Selama 15 tahun ini, yang membuatku bangga adalah, aku telah membesarkan 2 putra. Banyak orang iri padaku, mereka pikir aku sangat bahagia. Sebenarnya, selalu ada rasa sakit di hatiku. 15 tahun lalu, aku berpisah dengan putriku. Aku mencarinya selama 15 tahun penuh. Sekarang aku akhirnya menemukannya. Hari ini aku ingin memperkenalkan secara resmi kepada kalian semua, dia adalah putriku, Shen Yue. Putri dari keluarga Shen. Mama. Selama 15 tahun ini, aku tidak bisa menjadi seorang ibu dan berada di sisimu. Aku benar-benar berutang budi terlalu banyak padamu. Hari ini aku ingin menebus semuanya itu. Aku secara resmi mengumumkan, pemilik baru Mal Longhao ini bernama Shen Ling. Astaga, Mal Longhao, dengan nilai pasar hampir 20 triliun rupiah, diberikan begitu saja. Cih, ini adalah keluarga Shen dan dia adalah putri kecil keluarga Shen. 20 triliun rupiah itu hal kecil. Tunggu. Tahu? Apa yang kau lakukan di sini? Dia bukan putrimu. Ada apa ini? Dia bukan nyonya itu. Akulah putri Anda. Dari mana datangnya si gagap ini? Berani-beraninya mengaku sebagai nona muda keluarga Shen. Cepat seret dia keluar, berani menyinggung keluarga Shen. Apa kau sanggup menanggung akibatnya? Cepat enyah dari sini, jangan mempermalukan diri. Lepaskan aku. Cincin itu, akulah yang membuatnya sendiri. Kita berjanji akan memakainya seumur hidup. Tunggu. Ini adalah kata-kata yang kuucapkan kepada Yuer. Bagaimana kau bisa tahu? Ibu, aku lelah. Bagaimana kalau kita kembali untuk beristirahat dulu? Aku tidak menginginkan pusat perbelanjaan ini. Biarkan dia menyelesaikan bicaranya. Jika dia berani berbohong, aku pasti tidak akan membiarkannya. Namun, jika ada yang berani berpura-pura menjadi putriku, lanjutkan bicaramu. Malam itu, ibu berkata padaku untuk menghitung sampai 100, lalu akan membawaku membeli permen. Ibu, apakah ibu masih ingat? Yuer kesayanganku. Tunggu ibu di sini baik-baik, hitung sampai 100, lalu ibu akan keluar ya. Janji kelingking. Baiklah, kemarilah. Bu, jangan emosi. Ini adalah kata-kata yang kuucapkan kepada Yuer. Bagaimana dia tahu? Katakan, cincin yang ada di tanganmu ini, dari mana asalnya? Jangan tanya lagi. Cincin ini milik Yao. Dialah putri kandungmu. Ling kamu? Ibu kandungku. Lebih memilih percaya pada orang luar
tetapi tidak mau mempercayai putri kandungnya sendiri. Apalagi yang harus kukatakan? Bukan itu maksudku. Cukup. Dulu kamu yang bilang aku adalah putrimu, bukan aku. Kalau begitu, aku akan pergi saja. Kamu senang kan? Cepat hentikan aku. Cincinnya ada pada Ling. Tunggu sebentar. Nyonya Shen, ada urusan apa lagi? Ling, ibu salah. Ibu seharusnya tidak meragukanmu. Ibu hanya merasa. Bu, aku tidak menyalahkanmu. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak berbagi kisah masa kecil kita dengan adik. Sejak kecil hingga sekarang, aku selalu mengalah padamu. Aku selalu menganggapmu sebagai adik kandungku. Aku bahkan bersedia berbagi segala kenangan denganku dan ibu. Sekarang aku baru saja menemukan ibu, kamu malah menggunakan informasi ini untuk menjebakku. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Tidak, aku tidak melakukannya. Dia bohong. Cukup. Apa kamu tidak tahu? Saat itu Ling membawa cincin dan ingin memberikannya kepadamu. Tidak, Nyonya, tidak. Ling menganggapmu sebagai adik kandungnya. Makanya dia mau berbagi ceritanya denganmu. Dia bahkan kesempatan untuk masuk ke keluarga bangsawan. Dia rela memberikannya kepadamu. Sungguh tak kusangka. Kamu adalah orang yang begitu licik. Kamu benar-benar membuatku jijik. Semuanya, seret dia keluar. Tidak, Bu, tidak. Bukan, Mama. Tunggu dulu. Pengemis dari mana ini? Pusat perbelanjaan Longhao ini juga tempat yang bisa kau masuki. Keluar. Cepat pergi bersama si gagap ini juga. Ayah, kenapa ayah datang? Putri kesayangan saya dibuli orang. Sudah pasti saya datang untuk membelamu. Ayah, cepat beritahu mereka. Siapa sebenarnya yang menjadi putri kandung ayah? Nyonya Shen, meskipun saya dan Fang Hongmei sudah bercerai, namun saya memang ayah kandung Fang Yao dan Fang Ling. Ayah, apakah dia benar-benar ayah angkatmu? Dia memang ayahnya. Pak, terima kasih selama bertahun-tahun atas perhatian Anda kepada putri saya, Fang Ling. Nyonya Shen, Anda keliru. Fang Ling bukan putri Anda, dia adalah putri saya. Apa? Memang benar Fang Ling bukanlah putri kandungmu, dia adalah anak kandung saya dan Fang Hongmei sendiri. Ayah, apa yang ayah omongkan? Ibu, jangan percaya padanya. Silakan lanjut. 15 tahun yang lalu, saya merasa kasihan pada Fang Yao, sementara Fang Ling butuh teman bermain. Jadi saya membelinya dari tangan pedagang anak. Fang Yao lah sebenarnya anak yang diadopsi. Saya benar-benar tak menyangka Fang Ling demi masa depannya sampai berani melakukan hal seperti ini. Aku tidak ingin melihat putri kandungku melakukan kesalahan sebesar ini. Aku ingin menghentikannya. Ling Er, sadarlah. Anda mengatakan bahwa Fang Yao adalah putri kandung saya. Tidak, bukan. Mama, aku sungguh. Ma, bukan. Ling Er, pulanglah bersama ayah. Apa Anda punya bukti? Ini adalah foto keluarga kami dari belasan tahun yang lalu. Saat mengambil foto itu, Fang Yao dan Ling Er kebetulan memegang papan nama masing-masing. Meskipun sudah berlalu 15 tahun, Anda pasti masih ingat wajah putri Anda waktu kecil, bukan? Dia adalah putri Anda yang sebenarnya, Fang Yao. Apa lagi yang harus kau jelaskan? Ini tidak mungkin. Ini pasti mereka berkomplotan untuk menjebakku. Ibu, kau harus percaya padaku. Karena kau sudah mengakui bahwa dia adalah ayah angkatmu, sekarang ada foto ini sebagai bukti. Apakah ini juga jebakan? Bukan, ini tidak mungkin. Kenapa kau masih tidak mengakuinya? Mengakui apa? Aku adalah putri ibu yang sebenarnya. Aku tahu. Bu, lihat cepat. Ada yang salah dengan foto ini. Pakaian yang aku dan Fang Yao kenakan salah. Benar. Aku ingat, saat UR diculik dia mengenakan pakaian ini. Tetapi di foto ini, justru Ling Er yang memakai pakaian UR. Mungkinkah foto ini telah dimanipulasi? Panggil seseorang untuk menyelidikinya. Baik. Ayah, sebenarnya ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Tenang saja, ayah pasti akan menepati janji. Aku pasti akan menjadikanmu nona muda keluarga Shen. Ayah, apa maksudmu dengan ucapan itu? Tuan Besar, saya sudah menyelidiki. Foto ini memang telah dimanipulasi. Kepala kedua gadis kecil di atas memiliki bekas pemotongan dan penempelan. Jadi, di foto ini, kepala kedua gadis kecil itu diganti. Trik yang sangat cerdik. Ini keluarga Shen. Siapa yang tidak ingin jadi putri keluarga Shen? Katakan,
Siapa yang memerintahkan semua ini? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Dasar gadis kurang ajar. Ayah kandungmu sendiri, kau tidak menginginkannya. Cepat kemari. Ibu, Foto itu sudah dimanipulasi, buktinya sudah jelas, kau masih tidak mau mengaku? Kau masih mencoba memfitnah adikku. Betapa beraninya kau. Aku sarankan kalian berdua mengaku dengan jujur. Kalau tidak, kalian hari ini jangan harap bisa keluar dari gerbang Yunceng ini. Nyonya Sen, aku sudah buta karena keserakahan. Aku hanya ingin putriku sendiri bisa masuk ke keluarga kaya dan menjalani kehidupan yang baik. Semua ini aku yang merencanakan. Tidak ada hubungannya dengan Yao Er. Tolong biarkan Yao Er pergi. ayah, kenapa ayah bicara seperti itu? Jelas-jelas aku tidak. Yao Er, ini salah ayah. Tidak bisa memberikan latar belakang keluarga yang baik padamu. Ayah sudah berusaha sekuat tenaga. Kita terima saja takdir ini. Ayah, kenapa ayah bisa jadi seperti ini? Tidak ada hubungannya dengan Fang Yao? Aku rasa tidak. Ibu, apakah ibu ingat apa yang pernah dia katakan? Tenang saja, apa yang ayah janjikan padamu pasti akan ayah lakukan. Aku pasti akan membuatmu menjadi nona muda keluarga Shen. Sebelumnya dia bilang, apa yang kujanjikan padamu pasti akan kulakukan. Jika Fang Yao tidak tahu apa-apa, lalu kenapa dia harus mengatakan kalimat itu? Kalau begitu, semua ini, apakah kau yang merencanakan? Nona, orang yang Anda cari sudah saya temukan. Baiklah, bawa saya untuk bertemu dengan ayah yang sudah lama tidak saya temui. Ia menumpang hidup di keluarga Fang, lalu diusir dari keluarga Fang. Sekarang dia mengemis di jalanan. Sungguh memalukan. Linger, kamu datang menjenguk ayah. Apa kamu pantas menjadi ayahku? Apapun yang terjadi, saya adalah ayah kandungmu. Meskipun ayah tidak berguna. Di lubuk hati ayah, yang paling ayah khawatirkan adalah kamu. Ini adalah fotomu dan Fang Yao waktu kecil. Ayah menyimpannya sampai sekarang. Karena kamu terus-menerus mengatakan bahwa kamu adalah ayahku, maka mengenai masa depan putrimu, kamu tidak mungkin tidak membantu, bukan? Saya bantu. Apa yang harus ayah lakukan agar bisa membantumu? Bukan. Semua ini adalah rencana saya sendiri, tidak ada hubungannya dengan Yao Er. Tolong lepaskan Yao Er. Tidak ada hubungannya katamu. Nyonya Shen, saya mohon lepaskan Yao Er. Saya hanya punya satu putri kandung, dia masih anak-anak. Ayah, kenapa ayah bicara seperti itu? Tidak, bukan seperti itu. Setelah melihat bahwa ini tidak bisa disembunyikan lagi, dia masih mencari cara untuk membebaskan putri kandungnya. Benar-benar pengorbanan orang tua. Dia juga orang yang menyedihkan. Bagaimana dia bisa punya putri dengan hati sejahat itu? Bukan begitu. Masih mengelak. Kau ini rakus akan kesombongan dan tidak punya hati nurani. Aku tidak. Ling Er, ini semua salah ayah. Ayah mohon padamu, mohonlah pada Nyonya Shen, agar dia melepaskan Yao Er. Ayah, aku juga putrimu, meskipun aku bukan putri kandungmu. Tapi selama bertahun-tahun ini, kau selalu sangat memihak adik. Bu, apa yang sebenarnya terjadi pada ayah dan anak ini? Aku baru saja berkumpul kembali denganmu. Mereka sudah berusaha keras untuk memisahkan kita lagi. Ling Er, jangan takut, ada ibu di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Bagus sekali kalian, ayah dan anak. Yang satu merencanakan, yang satu menjebak, sungguh permainan yang besar. Bu, memanggilku ibu, kau tidak pantas. Fang Yao, aku sudah berulang kali membantumu, tapi ternyata itu membuatmu menumbuhkan hati yang begitu jahat. Aku benar-benar buta di masa lalu. Aku benar-benar menyesal telah membantumu berkali-kali. Kau membuatku merasa jijik. Aku benar-benar tidak melakukannya. Benar-benar tidak. Cukup. Mulai hari ini, kalian berdua enyah dari kota Yun. Jika kalian muncul di hadapanku lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak segan-segan. Aku benar-benar tidak melakukannya. Adikku, dengan apa kamu bisa melawanku? Sejujurnya, aku sudah tahu kamu akan datang hari ini. Makanya aku merencanakan sandiwara yang indah ini. Adikku yang baik, sandiwara ini, apakah kamu menyukainya? Oh ya, ibumu benar-benar baik, tapi mulai hari ini, dia akan menjadi milikku. Jangan harap, adik, aku sudah bilang padamu, asal kamu mengakui bahwa kamu bukan anak kandung ibu, aku akan memohon keringanan untukmu. Jangan lagi bersikeras tidak mau mendengarkan. Baiklah. Mereka berdua, ayah dan anak ini, begitu keras kepala. Kalau begitu tidak perlu banyak bicara lagi. Langsung saja kirim mereka berdua ke kantor polisi. Nyonya Shen, mohon, lepaskan putriku, Yao Er. Aku mohon padamu.
Bu, apa ini tidak berlebihan? Ini namanya penipuan yang mereka lakukan. Kenapa? Kata-kataku sudah tidak didengar lagi. Bu, Kenapa? Kenapa kalian tidak mau melepaskan Yawerku? Haruskah kalian menghancurkan kami sepenuhnya? Dasar wanita tua. Jika kau harus mengirim putriku ke penjara, maka matilah kau. Ayo, tangkap dia. Ah, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. ayah. Panggil ambulans, panggil ambulans. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Bagaimana? Mungkin aku membiarkan orang lain menyakiti ibuku. Tidak, ambulans. Ambulans. Fotonya sudah dimanipulasi. Nanti kau ikuti saja apa yang sudah kuajarkan. Ling Er, setelah melakukan ini, kau bisa benar-benar menjadi putri keluarga Shen. Tentu saja tidak. Selama Shen Yue dan Fang Yao masih ada, aku bisa terbongkar kapan saja. Kalau begitu, Jadi, ayahku yang baik, aku ingin kau membantuku membunuh Shen Yue. Begitu Shen Yue meninggal, Shen Chen dan Shen Chuan pasti tidak akan membiarkan Fang Yao. Saat itu, mereka semua sudah tidak ada, maka tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi jalanku. mana mungkin itu bisa terjadi? Alasan keluarga Shen bisa begitu gemilang adalah karena Shen Chen dan Shen Chuan. Selama Shen Yue dan Fang Yao tidak ada, aku bisa menjadi putri sah dari keluarga Shen. Saat itu, aku ingin membebaskanmu. Bukankah itu sangat mudah? Dasar tidak berguna. Masalah kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Ambulans, ambulans. Yao Yao, kenapa bisa begini? Mana ambulansnya? Kenapa ambulans belum datang juga? Cepat-cepat selamatkan Yao Yao. Ibu, adik, bagaimana nasib adik? Harimau saja tidak memakan anaknya. Dia adalah ayah kandung adik. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Anak baik, tenanglah. Fang Yao pasti akan baik-baik saja. Ibu, menurut ibu, Fang Yao ini, kenapa dia melakukan ini? Jangan-jangan dia sedang pura-pura berkorban. Apa yang kau katakan? Siapa yang mau mempertaruhkan hidupnya sendiri hanya untuk bercanda? Meskipun tindakan Fang Yao sebelumnya cukup membuatku kecewa, tapi ketika dia tadi berdiri di depanku dan pingsan dalam pelukanku, aku merasa sedikit sakit hati. Bu, kata orang, ikatan ibu dan anak itu sangat kuat. Untuk memastikan semuanya beres, kupikir apakah kita. Kakak, apa yang sedang kau bicarakan? Adik, masalah ini sangat penting. Untuk memastikan semuanya beres, kurasa kita sebaiknya melakukan tes DNA lagi. Dokter, bagaimana keadaan anak itu? Untungnya anak ini beruntung, lukanya hanya berjarak 1 cm dari jantung, istirahat sebentar, dan dia akan baik-baik saja. Terima kasih. Yao Yao, nasibmu benar-benar bagus. Sudah seperti ini, tapi tidak mati. Ibu dengar kan, lukanya hanya berjarak 1 cm dari jantung. Itu membuktikan ini bukan semacam pura-pura menyakiti diri. Dia benar-benar ingin menyelamatkanmu. Bu, apakah ibu juga tidak percaya padaku? Ling Er, ibu bertanya kepadamu, tadi ketika Zhang Lei menusukku dengan pisau, mengapa kamu malah menahanku? Bu, maafkan aku tidak sengaja. Aku hanya terlalu takut. Baiklah Ling Er, ibu tidak menyalahkanmu. Tetapi, sebaiknya kamu dengarkan kata-kata kakakmu, lakukan tes DNA. Agar ibu juga tenang. Chuan, di mana Zhang Lei? Sudah dibawa kembali. Dia dikurung di ruang bawah tanah. Bagus. Pastikan dia dijaga dengan ketat dan interogasi dia dengan baik. Aku akan lihat siapa sebenarnya yang ingin membunuhku. Ya, baiklah. Setelah anak itu keluar dari ruang gawat darurat, bawa dia pulang untuk pemulihan. Dan lakukan tes DNA lagi. Ling Er, sebelum hasil tes DNA keluar, kamu dan Yao Er tidak boleh berkeliaran. Ayo pergi. Hati-hati. Dasar wanita tua, tunggu pembalasanku. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bahagia. Mama. Nona Fang Yao, Anda sudah bangun. Aku ada di mana? Ini rumah keluarga Shen. Nyonya membawamu pulang dari rumah sakit untuk beristirahat.
Mama, apa dia baik-baik saja? Jangan khawatir, Nyonya baik-baik saja. Mari. Nona, minum obat ini dulu. Lenganmu Hanya saja saya ini sering ceroboh dan selalu membuat Nona marah. semua ini dipukul oleh kakak. Kau punya obat. Biar ku bantu mengoleskannya. Tidak boleh. Nona adalah tamu terhormat Nyonya. Tidak apa-apa. Kenapa kau menangis? Nona Fang Yao, Anda benar-benar baik. Seandainya Anda adalah putri kandung Nyonya, alangkah baiknya. Oh, adikku yang baik sudah bangun. Fang Ling, sekarang kau bahkan tidak memanggilku kakak, benar-benar sopan. Kau tidak pantas. Dasar pelayan rendahan, kau tidak tahu siapa yang menjadi tuanmu. Bagaimana kamu bisa memukulnya? Nona Fang Ling, saya tahu saya salah. Kenapa? Aku mendisiplinkan pelayanku. Apakah aku masih membutuhkan persetujuanmu? Jangan lupa, sekarang akulah putri keluarga Shen, nyonya rumah masa depan. Seret perempuan rendahan ini keluar, biarkan dia tahu siapa sebenarnya majikannya. Baik. Jangan, Nona Fang, tolong biarkan saya pergi. Xiaoying. Tuhan tidak tidur. Kau akan mendapatkan karmamu. Oh, benarkah? Kalau Tuhan benar-benar memiliki mata. Kenapa sekarang? Justru aku yang menjadi putri keluarga Shen, bukan kamu. Kau. Aku ingin kamu melihat dengan baik. Bagaimana kamu dan nenek tua itu akan mati di tanganku. Kau mau membunuh ibu? Kenapa? Kenapa? Padahal dia begitu baik padamu. Dia baik pada putri kandungnya sendiri. Begitu kamu dan nenek tua itu mati, seluruh keluarga Shen yang besar ini dan kedua kakak yang sangat kaya itu akan menjadi milikku seutuhnya. Jangan, aku mohon padamu. Aku bisa memberikan apapun padamu. Tolong jangan sakiti ibu. Memberikannya padaku. Apapun yang aku inginkan, pasti akan kudapatkan. Memangnya kau ini siapa? Tanpa perintahku, jangan biarkan dia melangkah keluar dari kamarnya. Baik. Aku dan kakak keduamu akan pergi ke rumah sakit sebentar. Setelah itu kami akan segera kembali. Kamu tunggu di rumah dengan baik ya. Baik, Bu. Ibu tenang saja. Ayo. Bagaimana interogasi terhadap Zhang Lei? Dia terus mengatakan bahwa itu karena ibu ingin memenjarakan Fang Yao dan dia menusuknya karena dorongan sesaat. Dorongan sesaat? Kalau hanya dorongan sesaat, kenapa dia membawa pisau? Lanjutkan interogasi. Baik. Kalian yang memaksaku. Jadi jangan salahkan aku kalau aku tidak bersikap sopan. Selamat malam, Nona. Selamat malam, Nona. Ibuku ada di ruang tamu. Dia ingin bertemu kalian. Kenapa? Kalian tidak percaya apa yang aku katakan? Tidak berani. Kami tidak berani. Cepat pergi. Ayah. Ling Er. Ayah. Ayah pasti sudah menderita. Tidak apa-apa. Tidak. Ini mie yang aku buat sendiri. Ayah coba. Kamu buat sendiri? Ya. Bagus, bagus. Ayah tidak memberitahu mereka apa-apa, kan? Tentu saja tidak. Soal yang kamu minta, kamu tenang saja. Ayah pasti akan melakukannya untukmu. Ayah, kalau begitu, bisakah ayah memberiku satu hal lagi? Kita adalah ayah dan anak kandung. Apa yang ayah miliki adalah milikmu. Kenapa kamu sungkan? Katakan, kamu mau apa? Nyawamu. Apa? Ayahku yang baik. Jangan lari, ayah. Putrimu datang mencarimu. Datang untuk mencarimu, ayah. Ayahku yang baik. Cepatlah keluar.
Sepertinya ayah tidak ada di sini. Kalian berdua, Nyonya dan Nona menghilang. Cepat ikut aku mencari mereka. Baik. Ibu, benarkah ini terjadi? Aku akan membuatmu melihat dengan jelas. Bagaimana kau dan wanita tua itu akan mati di tanganku. Tidak bisa, aku harus menyelamatkan Nyonya. Darah. Tidak boleh. Aku harus melindungi ibu. Ada masalah besar, penjaga keamanan yang bertugas di ruang bawah tanah hilang, dan pintu ruang bawah tanah juga terbuka. Lalu, di mana Zhang Lei? Saya tidak tahu. Kami tidak berani masuk untuk melihat. Ayo cepat pergi dan lihat. Baik. Bu. Siapa itu? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu membunuhnya? Tidak. Bukan aku. Ruang bawah tanah ini. Hanya ada kalian berdua. Kau memegang senjata pembunuhan. Kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Ayah. Fanyao. Dia adalah ayah kandungmu. Sejak kecil sampai sekarang, ayah paling menyayangimu. Bagaimana bisa kau tega melakukannya? Bukan aku. Ibu, aku sudah pernah memberitahumu. Sebelumnya itu hanyalah sandiwara pura-pura sakit antara dia dan ayahnya. Ibu dan kakak masih tidak percaya. Tak disangka Fanyao ini begitu kejam, sampai berani membunuh ayah kandungnya sendiri. Tidak, bukan aku. Sungguh bukan aku. Kalau begitu, katakanlah, kalau bukan kau, siapa? Aku tidak tahu. Ini semua salah ibu. Ibu salah menilai orang. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Apakah kau yang membunuhnya? Ibu juga tidak percaya padaku. Bukan aku. Diam, kau pantas menjadi putriku. Yuer sejak kecil berhati baik. Dia bahkan semut di jalanan tidak berani injak, apalagi membunuh ayah kandungnya sendiri. Kau hanyalah binatang. Ibu, sungguh bukan aku. Ibu harus percaya padaku, Ibu. Mama, kamu jangan pernah percaya padanya. Dia bahkan bisa membunuh ayah kandungnya sendiri. Siapa yang tahu apalagi yang akan dia lakukan? Pergi. Aku tidak punya putri sepertimu. Kamu hanyalah seorang binatang buas yang tidak mengenal siapapun. Mama, sekarang Mama tahu siapa putri kandung Mama, kan? Ling Er, maafkan Mama. Mama salah paham padamu. Ling Er tidak menyalahkan Mama. Salahkan saja Fang Yao. Aku tumbuh bersamanya sejak kecil. Tapi aku tidak menyadari dia adalah orang yang begitu kejam. Dia bahkan ingin merebut Mama dariku dan juga membunuh ayah kandungnya sendiri. Anggap saja aku tidak punya adik seperti dia. Mama, masukkan saja dia ke penjara. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Mama harus percaya padaku. Chuaner, hubungi polisi. Aku tidak mau melihatnya lagi. Nenek tua, aku penasaran bagaimana reaksimu jika kau tahu kau sendiri yang memasukkan putrimu ke penjara, ya? Ayo. Seret wanita ini keluar. Apa yang akan kalian lakukan? Lepaskan aku. Nyonya, tidak boleh. Nona Fang Yao difitnah. Dia tidak membunuh, dia dijebak. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Nyonya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nona Fang Yao. Dia menemukan pisau itu di depan pintu ruang bawah tanah. Sudah ada noda darah di atasnya. Dan saat itu ada satu orang lagi yang melihatnya. Yaitu Nona Fang Ling. Dia terus mengikuti Nona Fang Yao dari belakang. Dialah yang melempar pisau itu di depan pintu ruang bawah tanah. Dialah yang memancing Nona Fang Yao untuk mengambilnya. Kau. Ya, Nona Fang Ling yang menjebak Nona Fang Yao. Kau diam.
Mama, jangan percaya kata-katanya. Ma, pembantu ini dia selalu tidak mematuhi aturanku. Jadi dia menyimpan dendam, bersekongkol dengan Fang Yao untuk menjebakku. Nyonya, meski saya hanya seorang pelayan, saya tidak tahu persis mana putri kandung yang sebenarnya. Tapi, saya mengerti apa itu kebaikan dan kejahatan. Nyonya, coba lihat. Siapa yang tega memukulmu hingga separah ini? Nona Fangling. Setiap kali dia merasa tidak suka pada saya, dia akan memukul saya. Dasar pengkhianat, kau bicara omong kosong. Hanya Nona Fang Yao. Saat pertama kali dia melihat luka saya, dia mengobatinya. Saya belum pernah melihat orang selembut dan sebaik ini. Nyonya, budi baik sekecil apapun harus dibalas dengan kebaikan yang besar. Saya yakin, Nona Fang Yao, orang sebaik ini, pasti tidak akan melakukan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri. Saya bersumpah demi nyawa saya. Semua yang saya katakan tadi adalah benar, Nyonya. Kenapa kau membunuh ayah? Kau diam. Jelas-jelas kau yang membunuhnya. Sekarang kau mau melempar kesalahan itu padaku. Dan budak rendahan ini juga, kamu juga yang memukulnya. Tidak benar, Fang Yao baru datang hari ini. Tapi luka-luka di tubuh Xiao Ying, sebagian besar sudah ada sejak beberapa waktu lalu. Bu, aku akui, aku memang sedikit kasar. Tapi budak rendahan ini, setiap hari dia mencuri di rumah ini. Itulah mengapa aku menghukumnya. Bu, mereka berdua, yang satu berhati jahat, yang satu berkhianat. Mereka berdua bersatu untuk menjebakku. Bu, kamu harus percaya padaku. Akulah putri kandungmu. Bu, bukan. Aku tidak melakukannya. Sebenarnya siapa nona muda sejati keluarga Sen? Lihat ini, kamu akan tahu. Bu, laporan tes DNA sudah keluar. Silakan ibu lihat. Siapa sebenarnya? Putri kandung ibu. Dan siapa? Yang merupakan manusia kejam yang tidak mengakui keluarga. Saya sarankan kepada beberapa orang, sebaiknya mengaku saja dengan jujur. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Kakak, apa kamu sudah melihat tes DNA itu? Apa kamu yakin Fang Yao adalah putri kandung ibu? Belum. Tapi Fang Ling ini, saya lihat niatnya tidak murni. Lagi pula, sejak Fang Yao menghalangi pisau demi ibu, itu sudah cukup membuktikan siapa sebenarnya adik kandung kita. Sudah jelas sekali. Ibu. Pergi sana. Lihatlah sendiri. Apakah kamu benar-benar putriku atau bukan? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Itu kamu. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti loh. Apakah ada masalah dengan hasil tes DNA itu? Masalah apa? Apa kamu sendiri tidak tahu? Katakan, bagaimana cara kamu memanipulasinya? Ibu. Apa yang kamu lakukan? Ibu. Rambut Linger kamu sendiri yang mengirimkannya ke pusat tes DNA. Kamu menunggunya selama 2 hari penuh. Apa yang masih kamu ragukan sekarang? Bu, meskipun sekarang, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku pasti akan mencari tahu. Cukup. Di hasil tes DNA ini, tertulis jelas bahwa Linger adalah anakku. Ini fakta yang tak terbantahkan. Dia juga adikmu. Kenapa kamu melakukan ini padanya? Bu. Dasar orang tidak berguna. Hal sesederhana ini saja tidak bisa diurus. Mana ambulansnya? Kenapa ambulans belum datang juga? Untungnya tadi aku menjambak rambut Fang Yao. Kakak, aku tidak mengerti kenapa kamu percaya Fang Yao yang notabene orang luar ini, tapi tidak mau percaya adik kandungmu sendiri. Kenapa aku tidak percaya padamu? Kamu sendiri yang paling tahu. Kamu dan Chuan bukan anak kandungku. Sekarang kalian semua sudah besar, sudah berani. Tidak mau mendengarkan lagi ya? Hari ini, jika salah satu dari kalian ingin menyakiti Linger, kalian harus melangkahi mayatku dulu. Bu, aku akan menuruti perkataan ibu. Bagus, karena kamu menuruti perkataanku. Kalau begitu ikat dia. Telepon polisi, agar mereka membawanya pergi. Bukan aku yang membunuh ibu. Aku benar-benar UR. Ibu. Ibu,
Kau akan menyesal melakukan ini. Orang seperti dia yang membunuh ayah kandungnya sendiri dan menjebak kakaknya tidak pantas menjadi putriku, Shen Yue. Kenapa masih diam saja? Cepat ikat dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan. Diam di sana. Pembunuhan yang disengaja adalah hukuman mati. Rasanya tidak enak kan? Dikirimi ke kantor polisi oleh ibumu sendiri? Kau jangan terburu-buru. Tunggu saja di bawah sana dulu. Aku akan segera menyuruh nenek tua itu turun menemanimu. Aku akan membunuhmu. Ibu? Ling Er, kau tidak apa-apa, Ling Er. Ya, Oer. Bagaimana dia bisa berubah menjadi seperti ini sekarang? Dia tidak hanya membunuh ayah kandungnya. Sekarang dia bahkan mau membunuh kakak yang sudah hidup bersamanya selama 15 tahun. Anak bodoh. Beberapa orang itu memang hanya dikenal luarnya saja, tapi hatinya tidak. Orang seperti ini, kita tidak perlu banyak bicara lagi. Bawa dia pergi. Mama. Lepaskan aku, lepaskan. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ibu, tidak. Bawa dia pergi. Jangan. Hentikan. Jangan khawatir, aku pasti akan membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Ambil ini. Saat kau dalam bahaya, ingatlah untuk menekan kata sandi ini. Sembunyikan baik-baik. Kalian bawa dia pergi. Yuer sudah aman. Ayo, pulang ke rumah bersama ibu. Kalian bereskan tempat ini. Aku akan membawa Yuer pulang untuk beristirahat. Ayo. Fang Yao ini benar-benar berani. Berani-beraninya membunuh ayah kandungnya sendiri. Tidak benar. Saat kalian masuk tadi, di posisi mana Fang Yao berdiri? Di sana. Kakak, kau masih berpikir Fang Yao tidak membunuh orang? Lihat. Punggung Zhang Lei tertusuk pisau. Jika memang Fang Yao yang membunuhnya, mengapa kepala mayat ini menghadap ke arahnya? Benar, ada yang aneh di sini. Begini, aku akan memberitahu ibu. Tidak bisa, ini hanya sekadar dugaan kita. Ibu saat ini, karena surat tes DNA ini, sangat percaya pada Fang Ling. Kecuali, kita bisa menemukan bukti kuat. Kalau tidak, ibu tidak akan percaya. Lalu bagaimana? Ambil ini. Pergi ke pengadilan untuk meminta tes. Aku akan menyelidiki masalah tes DNA ini. Fang Ling ini benar-benar terlalu licik. Hanya jika kita selidiki dengan tuntas, baru kita bisa mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Baiklah. Saya mendapat pemberitahuan untuk mengambil tersangka kriminal. Bapak polisi, silakan masuk. Mereka bukan polisi. Kau mau pergi kemana? Diam saja dan masuklah kau. Pelan-pelan, Bu. Suara apa ini? Tidak apa-apa, Bu. Ayo kita jalan-jalan lagi di sana. Aku belum pernah ke sana. Baiklah. Nanti toko ini akan jadi milikmu. Kau mau berkeliling kemanapun boleh. Mama baik sekali. Bu, ada apa? Tidak ada apa-apa. Mungkin karena sudah tua, aku selalu merasa tidak tenang. Bu, kalau tidak enak badan, ayo kembali dan istirahat dulu. Baiklah, ayo. Ayo. Adikku tersayang, kita bertemu lagi. Fang Yao, kau mau melakukan apa? Adikku tersayang. Selama kau masih hidup di dunia ini, sebagai seorang kakak, hatiku tidak akan tenang. Jadi, aku mengundangmu ke sini hari ini. Hanya untuk menyuruhmu mati. Jangan, aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Lepaskan kamu? Hahaha. Adikku yang bodoh, kenapa dari dulu sampai sekarang kamu selalu begitu naif? Baik itu menjodohkanmu dengan paman, atau membiarkan ayah pura-pura membantumu. Sampai saat terakhir, kamu selalu tertipu. Menurutmu, kamu sebodoh ini, bagaimana kamu bisa melawanku?
Jadi, semua ini kamu yang merencanakan. Menarik bukan? Hahaha. Bahkan aku sendiri sedikit mengagumi diriku sendiri. Oh iya, apa kamu mau tahu kenapa hasil tes DNA itu menunjukkan bahwa aku adalah putri nenek tua itu? Tentu saja karena rambut yang aku gunakan untuk tes DNA itu adalah milikmu, adikku. Melihatmu penuh harapan, lalu kembali jatuh dalam keputusasaan, sungguh sangat lucu. Pemandangan di mana kalian ibu dan anak saling menghancurkan, seandainya saja situasinya saat itu memungkinkan, aku pasti akan bertepuk tangan kagum. Kau tak tahu malu. Apa yang akan kamu lakukan? Setelah susah payah mengalahkanmu dan menjadi putri tunggal keluarga Shen yang sah, sebelum mengusirmu, kakakmu ini juga ingin merasakan bagaimana rasanya mempermainkan seorang nona muda. Tahan dia. Kau, lepaskan aku. Orang bilang, kalau kuku dicabut, rasanya sangat sakit. Nanti, kau harus kasih tahu kakak, apa itu benar atau tidak. Keluarkan tangannya. Bangunkan dia. Adikku yang baik, bagaimana rasanya? Kau akan mendapatkan karmanya. Oh, mulutmu ini cukup keras juga ya. Kakak, tebakanmu benar-benar tepat. Laporan otopsi sudah keluar. Di dalam tubuh Zhang Lei ditemukan mie yang mengandung obat bius. Mie? Aku sudah mencari tahu, sebelum kejadian, Fang Ling menyuruh seseorang di dapur untuk menyiapkan semangkuk mie. Ngomong-ngomong, bagaimana hasil di tempatmu? Hasil tes DNA ku sudah keluar. Ternyata Yao adalah putri kandung ibu. Jangan tunda lagi, ayo kita cepat temui ibu. Yuer? Aneh sekali. Kemana dia pergi pagi-pagi begini? Nyonya, Apa kamu melihat Yuer? Nona sudah keluar sejak pagi. Katanya ada urusan yang harus diselesaikan. Kemana dia bisa pergi pagi-pagi begini? Ibu, kupikir ibu harus melihat ini. Apa yang sedang kamu lakukan lagi? Ini adalah laporan otopsi Zhang Lei. Di dalamnya tertulis, sebelum Zhang Lei meninggal, dia sempat makan mie yang mengandung obat bius. Aku sudah bertanya kepada pelayan, mie ini dimasak oleh Fang Ling. Itu tidak mungkin. Fang Ling adalah putri kandungku. Dia juga tidak punya motif untuk membunuh Zhang Lei. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Bu, Fang Ling benar-benar bukan putri kandung ibu. Apa? Bu, ibu lihat ini. Aku mengambil inisiatif sendiri, menggunakan rambut Fang Yao dengan rambut ibu untuk melakukan tes. Fang Yao, dia benar-benar putri kandung ibu. Bu, ibu pikirkan baik-baik. Karena Zhang Lei dibius dan tubuhnya telah dipindahkan, ini berarti ruang bawah tanah, bukanlah tempat kejadian pertama. Jika ibu tidak percaya, aku akan meminta pelayan untuk mencari, untuk melihat apakah ada jejak tempat kejadian perkara. Cari. Sudah ketemu. Nyonya, Tuan Muda, di bawah ranjang ini, seseorang menggunakan darah, meninggalkan tulisan. Hei, cepat ke sini, cepat singkirkan ranjang ini. Fanny adalah putriku. Kakak sudah seperti ibunya. Kakakmu hanya memikirkanmu. Dia sangat baik, tapi kamu justru bertindak sewenang-wenang dan selalu mengganggunya. Aku sungguh tidak menyangka. Kamu adalah orang yang sangat licik. Kamu benar-benar membuatku jijik. Hubungi polisi agar mereka membawanya pergi. Aku benar-benar Yuer. Apa yang sudah aku lakukan? Aku ini. Fang Yao. Apakah Fang Yao sudah dibawa ke penjara? Bu, jangan khawatir, aku belum memberitahu polisi. Lagi pula, aku memberinya sebuah pulpen. Di pulpen itu ada sinyal dan pelacak untuk meminta bantuan. Akan aku tunjukkan padamu. Gawat. Fang Yao dalam bahaya. Adikku tersayang, selama kau masih hidup di dunia ini,
Sebagai kakakmu, hatiku tidak akan tenang. Kau mau tahu, mengapa hasil tes DNA itu menunjukkan bahwa aku adalah putri wanita tua itu? Tentu saja itu karena rambut yang aku gunakan untuk tes adalah milikmu, adikku. Pemandangan kalian saling menyerang. Kalau saja saat itu situasinya memungkinkan, aku akan bertepuk tangan kegirangan. Orang bilang rasa sakit di jari itu saling terhubung. Nanti kau ingat untuk memberitahu kakak, apakah itu benar atau tidak. Jangan, aku mohon padamu, lepaskan aku. Ya OR. Bu? Cepat. Aku mohon pada kalian, tolong selamatkan UR-ku. Cepat. Bangunkan dia. Ming Ming, kamu sudah mendapatkan segalanya. Kenapa kamu masih harus seperti ini? Kenapa? Atas dasar apa ibumu Shen Yue? Dan kenapa kau, sampah ini, bisa tiba-tiba naik derajat jadi orang terpandang? Sedangkan aku, hanya bisa seumur hidup berjuang di kawasan kumuh. Kenapa? Tuhan tidak memberiku kesempatan terlahir di keluarga kaya. Maka aku akan merebutnya sendiri. Aku akan merebut segala milikmu, kakak laki-lakimu, ibumu, segala yang kau miliki, termasuk nyawamu. Ketawa apa? Jika kamu adalah aku, apakah kau tidak ingin merebut status putri kaya ini dan kehidupan yang sukses ini? Aku mohon padamu, lepaskan ibuku. Aku hanya butuh ibuku. Apapun akan kuberikan padamu selama ibuku masih ada. Aku rela seumur hidup tinggal di kawasan kumuh. UR, kamu sebenarnya di mana? Ini semua salah Mama. Biarkan Mama segera menemukanmu. Ma, jangan khawatir dulu. Lokasi di ponsel menunjukkan dia ada di sini. Pasti bisa kita temukan. Lalu di mana ini? Cepat, meskipun harus membalik setiap batu, tetap temukan orangnya untukku. Kau benar-benar bodoh sekali. Kau malah mau melepaskan kehidupan mewah ini hanya demi seorang wanita tua. Orang berdarah dingin sepertimu tidak akan pernah mengerti apa itu ikatan keluarga. Kau begitu. Karena kau begitu peduli pada ikatan keluarga, aku sudah memikirkan sebuah cara yang bagus untuk menyiksamu. Ayo, seret dia ke sini. Ying kecil, kau mau melakukan apa? Perempuan jahat ini, dia mengkhianatiku dan membantumu menuduhku. Sepertinya kalian berdua memang punya sedikit perasaan. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku menyiksanya. Hajar dia, jangan. Sepertinya nona kecil itu sudah meninggal. Dasar tidak berguna, seret dia ke bawah, kubur dia di tempat manapun. Baik, ini semua salahku karena telah membunuh Ying kecil. Perempuan jahat ini tidak tahan dipukuli. Tapi adiklah yang lebih kuat. Namun sekarang, kakak juga harus mengantarmu ke jalan akhir. Sialan, perempuan jahat ini belum mati. Cepat kejar. Lari sana, lari lagi. Kumohon, lepaskan aku. Nona Fangling sudah memberi perintah. Jadi jangan salahkan kami. Kami juga tidak mau. Semua hentikan tangan kalian. Hei, tangkap dua orang itu. Tuan muda, Nyonya, kalian datang? Kita cepat selamatkan Nona Fang Yao. Dia hampir sekarat. Kau tunggulah di bawah sana. Sebentar lagi, aku akan mengirim wanita tua itu menyusulmu. Hentikan. Tangkap dia untukku. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, kamu juga jangan harap bisa mendapatkannya. Matilah kau, Faya. Seret dia keluar. Shen Yue, menyesallah. Putri kandungmu akan mati di depan matamu. Apa gunanya kamu sekaya apapun, pada akhirnya kamu tetap tidak akan bisa menemukan putrimu. Hahaha. Seret dia keluar. Cepat. Cepat panggil ambulans. Cepat. Cepat panggil ambulans. Cepat. Ibu. UR. Apakah ini ibu? UR. Ini ibu. Ibu sudah datang UR. Senangnya. Ini pasti hanya mimpi.
hanya dalam mimpi. Yuer bisa dipeluk ibu. Yuer, ini bukan mimpi. Ini ibu yang datang mencarimu. Maafkan ibu, ibu tidak mengenalimu. Jangan salahkan ibu. Pasti karena Yuer tidak cukup baik. Makanya ibu tidak mau mengakui Yuer. Tidak, bukan begitu. Ini semua salah ibu. Ibu mohon, beri ibu satu kesempatan lagi, ya. Jangan tinggalkan ibu, ya. Ibu. Yuer kedinginan. Ibu akan memelukmu, Yuer. Ibu memelukmu. Yuer ingin makan permen. Cepat ambilkan permen. Cepatlah, ambilkan permen. Yuer harus bertahan. Ambulans akan segera tiba. Mama, Yuer sangat merindukanmu. Ma, gulanya sudah datang? Gulanya sudah datang, Yuer. Gulanya sudah datang. Sini, biar mama bukakan permen ini untukmu. Sayang makan permen, Yuer. Jangan, Yuer. Jangan. Dokter, kapan Yuer akan sadar? Putri Anda kehilangan banyak darah, dan trauma yang dideritanya sebelum koma terlalu berat, itu sebabnya dia terus dalam keadaan koma. Mengenai kapan dia akan sadar, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Yuer. Bu, kenapa ibu menjaga seharian lagi? Ibu kembali saja beristirahat, biar saya dan Shen Chuan yang menjaganya di sini. Tidak. Yuer pasti menyalahkan saya. Itu sebabnya dia tidak mau bangun. Saya meninggalkannya selama 15 tahun. Sekarang saya hanya ingin berada di sisinya, menunggunya sadar. Bu, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salah ibu. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Fang Ling itu. Dia terlalu kejam. Bagaimana kabar Fang Ling? Dia sudah dijatuhi hukuman mati, dan sudah dieksekusi sekarang. Yuer, dengar tidak? Orang jahat sudah mendapat balasannya. Yuer, cepat buka matamu. Lihat ibu Yuer. Bu, jangan menangis dulu. Kalau Yuer bangun, melihat ibu dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan sedih juga. Ibu makanlah sesuatu dulu. Kalau tidak, saat dia sadar, kesehatan ibu akan terganggu. Benar, saya harus menjaga kesehatan. Baru bisa menunggu hari di mana kita, ibu dan anak, berkumpul kembali. Ayo kita pergi. Hati-hati.